Welcome to Smart Learning. Belajar bahasa Inggris di channel Saya Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang preposition of place. Apa saja preposition atau kata depan yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat. Preposition atau kata depan yang akan kita pelajari hari ini ada 4, yaitu at, on, in, dan by. Pembelajar bahasa Inggris biasanya mungkin masih bingung dengan penggunaan antara ketiga preposisi ini, yaitu at, on, dan in. Penjelasan yang sangat dasar dan umum adalah seperti berikut. Saya menggambar sebuah titik. Perhatikan titik ini. Jika kita ingin menunjukkan sesuatu tempat tertentu pada titik atau lokasi tertentu dengan sangat spesifik, kita menggunakan at. Contohnya, at the office, at school, at home. Where are you? I'm at the office. I'm at school, or I'm at home. Kamu lagi di mana? Saya lagi di kantor. Saya di sekolah, atau saya di rumah. Jadi jika kita ingin mengatakan saya lagi di kantor, atau di sekolah, atau di rumah, kita menggunakan preposition at. Contoh lain, when we went to Bandung, we stayed at a hotel. I met Susan at the party. Ketika kami ke Bandung, kami tinggal atau menginap di hotel. Saya bertemu Susan di pesta. Secara mudah dan sangat sederhana, at berarti bisa diterjemahkan sebagai di kantor, di sekolah, di rumah, di hotel, di pesta, etc. Where is he? He's at the office. Where is Susan? She's at the party. Where is your daughter? My daughter is at school. Where's your father? My father is at the office. Ada lagi contoh lain. I planted some flowers at the back of my house. Saya menanam beberapa bunga di belakang rumah. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Sekarang kita lanjut pada penggunaan on. Kapan kita harus memakai on? Jika at bisa kita gambarkan sebagai sebuah titik yang menunjukkan lokasi tertentu, maka on bisa digambarkan sebagai sebuah permukaan, sebagai lokasi tertentu yang lebih lebar daripada titik. Contoh, I put the book on the table. On the table. We built our house on the high ground. Saya menaruh bukunya di atas meja. Saya meletakkan bukunya di atas meja. Kami membangun rumah kami di atas tanah yang tinggi. Secara sangat sederhana, on bisa diartikan di atas. Jadi segala sesuatu yang berada di atas sebuah permukaan kita katakan on. Jika kita berada pada lantai 1, lantai 2, lantai 3 pada sebuah bangunan, kita juga mengatakan on. I'm on the first floor. I'm on the second floor. I'm on the third floor, etc. On juga digunakan pada saat kita ada di atas pesawat atau bus atau kereta. I'm on the plane. I'm on the bus. I'm on the train. Penggunaan lain dari on adalah juga seperti misalnya kita naik kuda, kita di atas kuda, kita mengatakan I'm on a horse. Juga I'm on a bicycle, saya ada di atas sepeda. Demikian juga I'm on a motorbike, saya lagi ada di atas sepeda motor. Jadi pada umumnya on bisa terjemahkan sebagai di atas. Tetapi pada hal-hal tertentu on juga bisa diterjemahkan sebagai di
misalnya di radio, di TV, on the radio, on TV. I saw the ad on TV. I heard the news on the radio. Demikian juga dengan internet, kita menggunakan on. I read that on the internet. Jadi untuk alat-alat komunikasi seperti radio, TV, internet, kita menggunakan on, yang artinya di. Penggunaan on yang lain juga seperti on the wall, di dinding. Untuk mengatakan sisi kiri atau sisi kanan kita juga menggunakan on. Contohnya, I sat on the left side of the stage or I sat on the right side of the stage. Saya duduk di sisi kiri panggung atau saya duduk di sisi kanan panggung. Sekarang kita beralih ke in. Kapan kita menggunakan in? Secara sederhana, in bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai di dalam. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah ruangan atau sebuah bangunan, kita mengatakan in. I'm in the kitchen. I'm in the bedroom. Penggunaan in tidak hanya jika kita sedang berada di dalam sebuah ruangan atau bangunan yang sebenarnya, tetapi dalam pengertian di dalam. Kita juga menggunakan in. Misalnya, I swam in a lake. Saya berenang di danau, maksudnya di dalam danau, kita menggunakan in. In juga bisa digunakan jika kita berada di dalam sebuah kota atau sebuah negara, seperti misalnya, I'm in Jakarta, I'm in Indonesia. Contoh-contoh penggunaan lain dari in adalah, misalnya, in the world, di dalam dunia, in the world, in the car, saya di dalam mobil. In a taxi, I'm in a taxi, saya ada di dalam sebuah taksi. Contoh lain, kita juga mengatakan in untuk in the sky. Misalnya, there are many clouds in the sky. Di dalam buku, kita juga mengatakan in. You can look it up in the dictionary. Contoh-contoh lain dari penggunaan in adalah, misalnya, I saw my reflection in the mirror. In the mirror. Saya melihat bayangan saya di cermin. Maksudnya, di dalam cermin. Jika itu berhubungan dengan anggota badan, anggota tubuh, kita juga menggunakan in. Misalnya, I held her in my arms. Saya meletakkannya dalam pelukan saya. Saya memeluknya. Kita menggunakan in. I held her in my arms. I saw happiness in her eyes. Saya melihat kebahagiaan di matanya. Jika seseorang, misalnya kita melamar pekerjaan dan mereka pewawancara menanyakan alamat kita, kita ingin mengatakan alamat kita dengan sangat jelas, kita menggunakan at. Misalnya kepada kita ditanyakan, where do you live? Where's your address? Dan kita mengatakan alamat kita secara lengkap dengan mengatakan, I live at Jalan Sudirman number 33. Misalnya, I live at Jalan Sudirman number 33. Alamat yang jelas dan lengkap kita menggunakan at. Sekarang misalnya sebagai contoh, kepada kita ditanyakan alamat teman kita. Tetapi kita tidak tahu nomor rumahnya, kita hanya tahu nama jalannya saja. Kepada kita ditanyakan, where does he live? Kita menjawab, he lives on Jalan Kartini. On, jika kita tidak menyebutkan nomor, hanya nama jalannya saja, kita mengatakan on. He lives on Jalan Kartini. Jika yang dimaksud adalah di mana mereka tinggal, di kota mana mereka tinggal, kita mengatakan in. They live in Medan, or they live in Sorong misalnya. Demikian juga dengan negara. Where do they live? Oh, they live in Singapore. They live in Australia, misalnya. Sekali lagi, jika kita menyebutkan sesuatu alamat secara sangat-sangat spesifik di suatu lokasi titik tertentu, kita menggunakan at. Jika
Kita hanya mengatakan nama jalannya saja, tidak mengatakan nomornya di lokasi tertentu, kita menggunakan on. Di dalam kota atau di dalam negara, kita menggunakan in. Sekarang kita tiba pada pembahasan tentang preposisi by. Sebagai preposition of place, by berarti sama dengan near atau close, next to, atau beside. By sama dengan dekat atau di samping. Contohnya, they are talking by the car. Maksudnya mereka sedang berbicara di sebelah mobil, di samping mobil atau di dekat mobil. Sam is standing by the window. Artinya Sam sedang berdiri di dekat jendela atau di samping jendela. My sister was sitting by me. Sister atau adik perempuan saya duduk di sebelah saya. They have a house by the lake. Rumah mereka di samping atau di sebelah danau. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, mari berlatih dengan beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, I left my bag, the bed. Apa yang harus kita isi? At, on, in, atau by? Ya, I left my bag on the bed. Saya meninggalkan tas saya di atas tempat tidur. Kalimat kedua, it's 7 o'clock in the morning. I'm still bed. Apa yang harus kita isi? At, on, in, atau by? Ya, it's 7 o'clock in the morning. I'm still in bed. Masih di dalam tempat tidur. Perhatikan bedanya. Jika kita meninggalkan sesuatu, kita meninggalkan di atas tempat tidur, on the bed. Tetapi kalau kita masih di dalam tempat tidur, masih tidur atau berbaring-baring, kita mengatakan I'm in bed. Where are you? I'm the hospital. What's the answer? Yes, the answer is at. I'm at the hospital. His friend is standing him. Yes, his friend is standing by him. Temannya sedang berdiri di sampingnya. Bukan di atasnya, bukan di dalamnya, atau di, tetapi di sampingnya. So, his friend is standing by him. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Jika Anda suka dan merasa mendapat manfaat dari pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel ini, jangan lupa untuk share dengan teman atau siapa saja, terutama mereka yang ingin belajar bahasa Inggris. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan setia menonton pelajaran-pelajaran bahasa Inggris di channel ini, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng agar Anda bisa mendapat pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran baru dari channel Saya Bisa. Sekian pelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.